Selamat datang di video terbaru Reddy Abraham, yang mana kita kalau lihat bahwa saya akhirnya dari beberapa orang yang melihat video saya sebelumnya tentang eh, akhirnya saya menunjukkan bahwa saya tetap mau berkarya walaupun saya harus ngeditnya lewat HP. Tapi yang jelas adalah ada banyak yang sayang sama saya, termasuk subscriber saya. Jadi ada yang banyak mendoakan saya hingga akhirnya ada kesempatan orang datang kepada saya, teman saya sendiri sih, kenalan gitu, kenalan saya sendiri yang datang dan mau meminjamkan laptopnya kepada saya, sehingga wala, ya ini yang terjadi. Kalian bisa tahu bahwa Kalian bisa tebak bahwa yang sedang merekam saya ini secara videonya adalah kamera webcam, kameranya bawaannya laptop. Tapi ya, saya sudah sampai di titik ini berterima kasih gitu, bahwa banyak orang yang juga peduli sama saya dan keluarga saya. Tidak usah berpanjang-panjang lagi, kalau kalian mengetahui di judulnya aja nanti akan saya kasih tahu bahwa kita coba membreakdown atau istilahnya mempelajari tentang production dari Dawn Moon. Nah, sebelum masuk ke kita mengoprek atau mengporak-porandakan nanti setiap elemen apa yang dipakai oleh Bapak Dawn Moon, Mr. Dawn Moon, ya yang perlu kalian ketahui juga bahwa saya mendapatkan track ini ketika tahun berapa ya? 2020 kalau nggak salah. Pokoknya awal-awal pandemi gitu. Dulu bukan PPKM tapi PSBB. Jadi waktu di PSBB terlaksana PSBB, iseng-iseng lihat live Instagramnya Mr. Dawn Moon yang waktu itu jam berapa ya? Malam pokoknya. Apa subuh ya? Pokoknya gitu. Lihat Instagramnya Mr. Dawn Moon terus menjawab pertanyaannya, dan akhirnya puji Tuhannya saya diberikan eh, kesempatan untuk, karena menang menjawab beberapa pertanyaan itu, terus akhirnya saya diberikan kesempatan untuk mendapatkan multi tracks-nya lagu Hunger Heart kalau nggak salah ya, hati yang lapar gitu. Nah, saya harapkan di video ini juga kalian, para pelayan Tuhan atau pemain musik ataupun siapapun yang sedang melihat video ini, yang berkecimpung di dunia musik dan khususnya maksudnya band, jadi kalian bisa pelajari beberapa menit ke depan nanti bahwa pendekatan-pendekatan apa yang dipakai oleh Mr. Dawn Moon ini untuk menyajikan lagu Hunger Heart ini, dan kita bisa belajar sama-sama ya guys. Mari kita mulai. A Hungry Heart. Ini dia. Ini dia channel apa? Multitracks-nya, kok channel sih? Multitracks-nya lagu dari Hungry Heart. A Hungry Heart. Bukan A Hunger Heart. Mohon maaf. Saya sudah tidak berkecimpung di bahasa Inggris lama. Oke, kita coba lihat dulu aja ya. Kalau kalian belum tahu apa lagunya Hungry Heart, kalian bisa lihat dan dengarkan di Spotify ataupun YouTube. Ada kok. Ini masih intro ya berarti ya. Nice. Oke, berarti ini sudah masuk ke verse kalau nggak salah. Jadi ini tadi adalah intro, ini verse-nya. Kita bahas dulu di intro dulu deh. Mari kita dengar lagi. Ada satu bar. Dia BPM-nya 91. Jadi di bar pertama tuh hitungan biasa aja, 1. Oh,
Kalau nggak salah sih ada ya. Kalau nggak salah saya lupa, tapi coba bentar ya. Oke, ada Q. Nah ini ada, kalau kalian lihat di bagian bawah ini ada Q-nya. Jadi ada orang yang istilahnya tukang parkirnya, istilah saya. Dengan biasanya Jeffrey, MD-nya GSJS Pakuwon Mall juga ngomong tukang parkir. Jadi markirin aja. Intro 2, 3, 4. Oke, mari kita lihat intronya dulu. Intronya terdiri dari akustik gitar. Jadi, oke, sebelumnya teman-teman, mohon maaf kalau ini saya nggak melakukan mixing apapun, saya nggak lakukan balancing apapun. Saya betul-betul cuma taruh filenya di digital audio workstation saya yang mana ini adalah Studio One. Lalu saya cuma mau lihat apa aja yang dimulai ketika di intro awal. Kelihatannya adalah yang paling pertama Intro 2. pad. Ini pad ini pad nih. Saya solo dulu ya. Padnya di panning ke kiri. Kelihatan banget ini lebih terasa di kiri. Intro 2, 3, 4. Oke, kita bisa lihat ada akustik gitarnya juga. Dia kasih lead-nya di situ. Suara kayunya itu loh, enak. Terus Intro 2, 3, 4. ada suara pianonya juga. Kalau kita lihat, sebentar, aku harus gedein waveformnya. Mana piano? Oh ini dia, piano di bawah sini. 3, 4. Ada ini apa? Case-nya nih bukan pad ya, bukan worn pad atau anu. Ya. Oh dia agak ambience airy atau agak apa? Gema-gema. Terus ada elektrik gitarnya juga. Oh, dia kasih fade in-nya masuk, bagus banget. Nah, yang menarik adalah fakta bahwa ini belum ada bass yang muncul nih suaranya. 0, nothing. Jadi nggak selamanya drum atau percussion masuk tuh bass selalu masuk. Jadi dia gini, sangat mengerti sekali bahwa Dawnmoon mau menunjukkan mulai dari dinamikanya tuh mulai dari soft dulu tanpa harus megah di awal gitu. 3. Bisa untuk kalian, sorry, ini aku potong lagi. Bisa untuk kalian juga bisa praktekkan ini. Jadi cuma case piano, case yang mana dia kasih lead-nya juga beberapa identitas lagunya untuk intro tuh. Tapi dia tidak berperan penting, istilahnya tidak pemeran utamanya. Yang pemeran utamanya adalah piano dan gitar, karena piano untuk melodinya dengan chordnya, gitar untuk melodinya saja, melodi utamanya. Mantap. Dan kalau ini dinyalakan metronomnya, sorry, ini metronom pasti keras nih suaranya. Kecilin dulu metronomnya, dia akan jadi kayak gini. Intro 2, 3, 4. Ini percussionnya. Ada kayak semacam dep dep dep, tapi yang nggak begitu boom, hanya kerasa dikit. 3, 4. Nice, intro yang nice banget. Oh, elektrik gitarnya ada satu dan ada yang ini juga.
kasih wahnya verse, gitu dia. Ada sedikit drum ngisi dikit, kalau kita teliti ya, ada sedikit drum ngasih soundnya gitu. Kelihatannya, asumsi saya ini pakai brass. verse, 2, Masuk verse. 3, 4. Nah, main vokal nggak ada teman-teman. Mungkin ya kalau ada main vokalnya berarti harus bayar, komersil kan. Jadi dikasih keleluasaan sama Mr. Downmoon-nya sendiri. Chorus 2, 3, 4. Oke, chorusnya di 28 ya. Nah, terdengar dikit-dikit ada backing vokal juga di situ. Ini peran penting akustik gitar nih kelihatannya. Ada harmoniknya. Ini kalau aku bilang part ini di bar ke-19 ini adalah apa ya namanya? Part pre-chorus. Jadi dia kasih pre-chorus dia kasih backing vokal dari pre-chorus dulu. Dan sekali lagi, verse tidak ada bass. Ini aku bisa potong sampai sini, kosong nih, bass gak ada sama sekali. Bahkan B3 atau kita bisa tahu organ apa sebutannya terserah kalian. Itu cuma ada baru muncul di, nah ini bar keberapa dia? Ini yang ini nih. Jadi aku bisa potong ini, sama sekali setelahnya baru ada, sebelumnya bisa tak potong karena nggak ada sama sekali dia kasih aksen apapun. Oh, kita mulai dari pre-chorus 19 aja. Chorus baru ada bass. 2, 3, 4. Dan kalau kalian lihat ya, banyak orang pemain bass mainkan bass ini yang kalau kita dengar dia tuh kayak nge-slide, atau istilah teori musiknya tuh glissando atau apa, saya lupa. Di slide ya, dari neck yang dekat dengan badan ke headstock, gitu. Dan kalau kita lihat teman-teman semua, bahwa dia nggak asal di sembarang tempat, tapi dia berada di ketukan ketiga. Jadi 1, 2, dem, paham ya? Baru ketemu 1 lagi, 1, 2, dem. Jadi betul-betul dibuat sedemikian rupa dan semuanya tertata gitu teman-teman. Nggak asal 1, tunggu lama nih. Kalau kita nggak dengan mateng lihatnya, nunggunya apa, kalau kita nge-slide bassnya ya, kita boleh kasih kata slide aja ya. Ya jadinya itu di ketukan kedua misalkan kesuwen. Kalau ketukan ketiga mungkin pas. Dalam kasus ini ya,
Di ketukan ketiga sudah pas gitu. Oh, dia ada kayak ada juga gitunya. Ada dari atas mendekati ke tubuhnya dan juga dia rilis lagi ke headstock. Pas. Chorus 2, 3, 4. Oh, manis. Verse 2, 2, 3. Oke. Yang kita bisa lihat lagi kinerja antara akustik gitar dengan elektrik gitar 1 dengan elektrik gitar 2 itu sangat apa ya? Tight, sangat erat gitu. Kalau kalian lihat ya, ada di sini. Sorry, bukan di situ. Di mana? Di sini. Jadi banyak banget apa ya? Ornamen-ornamen yang dimunculkan dan dibagi gitu, teman-teman. Antara akustik gitar, elektrik gitar 1 dan elektrik gitar 2. Bayangin aja gitu bahwa ini kompleks kalau kita bisa lihat. Sorry, aku mulai dari sini aja dulu karena coba kalian dengar ketika di bar ke-7 ke-38. Jadi ada kosong diisi siapa, ada kosong yang ngisi siapa gitu. Ini kan ada kayak beberapa yang kosong kalau kita lihat nih. Di bar bar ke-35 ini, di ketukan kedua ini, itu tuh ada yang ngisi juga, coba dengar ya. Walaupun dikit tapi yang penting tuh nggak kosong gitu, teman-teman. Nah, yang jadi tumpuannya adalah yang jadi acuannya adalah bukan asal ngisi kosong isi, enggak, tapi ini ada kayak janjian gitu loh, teman-teman. Jangan semuanya isian itu harus miliknya gitaris ya, enggak bisa juga. Harus saling bagi gitu. Apa utamanya lagi kalau misalkan gitarisnya aja ada 3, akustik gitar, elektrik gitar 1, elektrik gitar 2. Jadi harus ada pembagiannya gitu. Manis, manis bro. Verse 2, 2, 3. Ini verse lagi ya. Verse yang kedua. Baru masuk drumnya ketika balik lagi ke bait atau verse. Jadi dia baru masuk tuh drumnya. Baru masuk drumnya. Jadi kayak luar biasa sih. Coba dilihat. Ini nggak ngomong tentang semua bareng masuk, enggak. Gimana natanya supaya kita tuh enak. Ketika verse selanjutnya, apalagi elemen yang bisa ditambahkan. Kalau perlu seminimalis mungkin di intro, di verse 1, bahkan sampai chorus pun masih oke tanpa ada drum. Menurut saya ya. Tapi baru masuk di bait kedua, ini something yang kita juga perlu pelajari sama-sama sih, teman-teman. Bentar ya, saya seret nih markernya. 2, 2, 3, 4.
kita perhatikan nih. Ketika masuk biasanya drummer akan selalu kasih fill in yang megah gitu. Kalau ini karena saking dia ingin bangun sesuatu elemen yang baru tanpa harus merusak syahdunya karakter yang di bait dan ref atau verse dan chorus sebelumnya, dia nggak pakai fill in banyak-banyak. Kalau kita lihat ya, mungkin saya salah, coba kita lihat dulu nih. Cuma gitu aja deh. Ada hi-hat-nya, dia kasih manis. Manis banget, manis banget. 2, 2, 3, 4. Then I will run and not grow weary. I will walk and never faint. I will rise on wings Ini udah masuk like chorus ya, tanpa disadari. for the Lord will be my strength. 2 bar masuk chorus, 2, 3, 4. jadi per bagian kalau kita bisa lihat secara keseluruhan teman-teman, di intro dikasih cuma hanya gitar akustik, elektrik 1, 2, terus case, drum cuma kasih aksen snare-nya pakai brass, terus pad-nya dia ngeblok, terus ada percussion di dalamnya supaya untuk nggak begitu sepi mungkin ya, untuk bisa bikin fat lemaknya tuh apa ya, full gitu. Terus piano yang sederhana. Kalau kita lihat permainan pianonya coba di bait gimana ya, kita mundur dulu ya teman-teman di bait nih, karena saya pemain lead keyboard jadi bermain melodik. Jadi berpikir apa aku harus buat materi konten tentang how to play piano dengan melodically ya. Mungkin kalau kalian ingin tahu caranya bermain piano secara melodik, bisa komentar di kolom komentar, nanti tak buatkan kontennya. Oke, kita coba. Kita move on ke chorus 2 ya. Chorus 2, 3, 4. To the table of my King, for there my soul is satisfied. For the goodness He provides, all that I need is there by faith. The table is set with mercy and grace. Nah, ini kita tunggu nih apa yang mau ditambah lagi kan, elemennya di setelah chorus ini apa ya. With a hungry heart, Bridge 2, Bridge. 4. just as I am, without one plea, but not thy blood was shed for me. Sorry. And as you bid me come to thee, O Lamb of God, I come. Chorus 2, 3, 4. Hungry heart is what I bring. Chorus lagi. Chorusnya malah mengurangi semua elemen yang ada di awal. Maksudnya bukan awal dia, chorus awal maksudnya. Chorus-chorus yang kedua, chorus-chorus
yang banyak. Jadi dia slow down gitu. 2, 3, 4. Hungry heart is what I bring to the table. Yang ada di elemennya ini gitar sudah pasti ya. Bass mati udah, bass mati nih. Ada bass nih. Oh ya, aduh kita sampai lupa nih. Ada elemen di setiap kali dia pergerakannya itu sangat lembut banget di belakang. Ada organ. Enak rotornya. Dia nambahkan elemen itu tapi saking smoothnya sehingga, atau mungkin saya teledor aja mungkin ya. Oke, kita ke chorus yang tadi. Chorusnya ini mematikan. Mari kita lihat, nggak ada. Oke, nggak ada nih. Cuma bass di sini. Bass mungkin kasih kayak fade out-nya. Di sini nggak ada. Nggak ada organnya. Dan drum bassnya dikit nggak ada. Bassnya sudah mulai build up mungkin di sini ya. Ada beberapa data. Backing vokalnya tetap. Oh, elektrik gitarnya sudah hilang nih. Elektrik gitar 2 cuma beberapa bagian aja nih ya. Enggak juga sampai terakhir. Jadi saut-sautan. Yang mana saya taunya waktu, mungkin saya salah tapi mungkin karena pemain gitarnya ini dengan pemain elektrik gitarnya satu orang, dia bergantian. Dan juga elemen yang sangat penting yang kita lupa, saya lupakan bahas. Kalau kita dengar nih backing vokalnya tuh ada berapa layer di kiri, ada berapa layer di kanan kayak gitu. A hungry heart is what I bring to the table of my King. Jadi dia di layer. For there my soul is satisfied with all the goodness He provides. All that I need Chorus. is there by faith. The table is set with mercy and grace. So I come with a hungry heart. Tag 2, 3, 4. Outro 2, 3, 4. Jadi dia kayak sebuah koda tapi dia ngetek, jadi dia kasih kodanya tuh berbeda bagiannya, cuma satu bar. Tag 2, 3, 4. Outro Tag kalau di bahasa Q voice-nya tag. Belajar hal yang baru lagi guys, tag. Tapi saya lebih sering ngasih kata koda biar jelas. Tag 2, 3, 4. Outro 2, 3, 4. Dan outro. Outronya hampir sama dengan intro kalau nggak salah. Hampir sama. Drum mati. Drum cuma kasih simbal, beberapa swash simbal dan lain sebagainya kayak gitu. End 2, 3, and 4, and Dirit outronya manis, dirit tempo. Sekian dulu untuk
konten ini dan semoga bisa memberkati kalian juga dan juga memberikan sebuah wawasan atau informasi yang bisa kalian aplikasikan di pelayanan kalian ataupun ketika kalian bermusik dimanapun. Jadi kalau jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini ataupun juga dengan video ini, tolong tekan tombol like di bawah. Dan satu lagi, kalau kalian belum subscribe, kalian bisa subscribe di tombol di bawah juga. Dan jangan lupa bahwa channel ini akan menyuguhkan beberapa hal yang sekarang mulai tahun 2022 saya akan mencoba memulai dengan beberapa edukasi tentang bermain musik secara worship band yang mana juga bisa diaplikasikan di band sekuler di luar gereja. Nggak apa-apa, bisa kok. Dan terima kasih udah sampai di detik ini dan sampai jumpa.